Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas masalah reartikulasi Al-Qur'an. Karena ini sangat penting. Dan ini tidak bermaksud mempertentangkan antara Al-Qur'an dan tafsirnya. Kami menurunkan sejumlah pembahasan yang berusaha membedakan istilah-istilah yang sering dirancukan pemahamannya di dalam masyarakat, seperti antara fanatik dan radikal, antara jihad dan teroris, antara ajaran Islam dan budaya Arab, antara syariat dan fikih, antara Al-Quran dan terjemah atau tafsirnya, dan antara agama dan pemahaman agama. Dan ini juga semata-mata hanya untuk mengajak umat kita untuk lebih kritis, seolah-olah yang berbeda dengan kebiasaan dan persepsinya semuanya adalah salah. Dan dengan fanatik berusaha mempertahankan persepsi tersebut dengan berbagai cara, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif seperti radikal dan teroris. Jika demikian adanya, maka kerugian bukan hanya untuk orang-orang yang bersangkutan atau umat Islam, tetapi citra Islam itu sendiri. Contoh yang bisa kita lihat adalah ayat Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata berjihadlah bisa ditafsirkan macam-macam, baik oleh ulama tafsir sendiri maupun ulama lain. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran menafsirkan jihad yaitu berjihad terhadap orang-orang yang memperlihatkan sikap-sikap kemunafikan. Jika tidak tampak tanda-tanda itu, maka interaksi dengan mereka tetap terjalin sebagaimana dengan kaum muslimin pada umumnya. Hal tersebut akan berbeda kondisinya jika mereka murtad atau lalim terhadap komunitas kaum muslimin atau menghalang-halangi usaha pelaksanaan syiar agama Islam dan rukun-rukunnya. Lain halnya dengan Sayyid Qutb di dalam Fi Zilalil Quran menafsirkan ayat tersebut dengan pemahaman bahwa Al-Quran menegaskan golongan munafik yang mengucapkan kata-kata kufur dan memperlihatkan kekufurannya setelah sebelumnya beriman. Maka mereka menjadi sasaran jihad. Terdapat dua perintah dalam ayat ini, yaitu berjihad atau juhdi dan bersikap keras atau waghlud alaihim. Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Qorib menjelaskan bahwa kata jihad dalam ayat di atas bermakna mengerahkan segenap usaha, bazlul juhdi. Ayat ini sama sekali tidak menyebutkan praktik jihad tersebut, apakah dengan perang, lisan, atau dengan cara yang lainnya. Keterangan tentang praktik jihad ini diperoleh dari dalil yang lainnya. Yang jelas ayat ini mewajibkan jihad terhadap dua golongan, yaitu kafir dan munafik. Tentang apa penafsiran kata kafir dan munafik itu sendiri menjadi perdebatan yang panjang lagi di dalam kitab-kitab tafsir. Poin yang ditekankan di sini adalah betapa perlunya memahami mekanisme penetapan makna ayat. Para ulama tafsir memiliki wawasan dan metodologi yang sama saja bisa melahirkan penafsiran yang berbeda, apalagi mereka yang hanya sebagai pemaham atau mufahim Al-Quran, yaitu mereka yang non-disiplin ilmu tafsir. Tentu berbeda lagi. Jadi kita tidak boleh fanatik terhadap satu pendapat, sebab bisa jadi pendapat yang lain yang lebih tepat. Namun kita juga tidak boleh tanpa pendapat, karena itu bisa lebih repot. Minimum kita punya pendapat pribadi atau mengikuti pendapat ulama yang kita percaya. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, kehadiran khairu ummah atau umat ideal harus diobsesikan. Dasawarsa terakhir ini sedang terjadi jarak antara ajaran agama dan lingkungan pacunya. Bahkan dirasakan agama juga semakin berjarak dengan pemeluknya.
Tidak sedikit orang yang merasakan asing dengan agamanya sendiri. Berbagai kontradiksi sedang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Idealisasi ajaran agama dirasakan tidak simetris dengan idealisasi kehidupan nyata di dalam masyarakat. Ajaran agama dirasakan semakin dogmatis, normatif, berorientasi masa lampau, konservatif, statis, tradisional, tekstual, kualitatif, dan deduktif. Sementara lingkungan pacu kehidupan dirasakan semakin rasional, bahkan liberal, bebas, berorientasi masa depan, dinamis, mobile, kontekstual, kuantitatif, dan induktif. Ajaran agama semakin terasa membebani, membatasi, dan mengikat pemeluknya. Akibatnya, ajaran agama dikesankan kehilangan zona nyaman dan syahdu. Agama tidak banyak lagi menjanjikan ketenangan, kesyahduan, dan kepuasan batin. Sementara lingkungan pacu kehidupan semakin menantang manusia untuk berani melakukan terobosan, memotong jalan, mencapai tujuan, dan berbagai hal kebahagiaan lain, terlepas itu kebahagiaan semu atau bukan. Suasana batin di rumah-rumah ibadah seperti di masjid, gereja, pura, kelenteng, dan lainnya terasa sangat lain dengan suasana di kantor, pasar, dan tempat kerja. Akibatnya, agama bukan saja tidak mampu memberikan tuntunan, tetapi tidak connect antara keduanya. Padahal justru agama diharapkan memberikan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Jika jarak ini tidak terselesaikan, maka dikhawatirkan menimbulkan dampak kepura-puraan dan kepribadian ganda. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah bisa melahirkan paham garis keras yang pada akhirnya melahirkan kelompok radikal dan teroris. Pemahaman ayat-ayat Al-Quran di dalam masyarakat lebih menonjol sebagai kitab hukum ketimbang tuntunan moral. Akibatnya, ayat-ayat yang seharusnya menjadi pedoman moral dipaksakan menjadi ayat-ayat hukum. Akibatnya, lebih lanjut yang terbentuk adalah umat yang religiousness, suatu kondisi di mana umat seperti berada dalam kungkungan agama. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai agama lebih banyak dikesankan membebani umat, sehingga banyak yang meninggalkan ajaran agama meskipun masih tetap konsisten berkeyakinan seperti kolom agama di dalam KTP mereka. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, reartikulasi penafsiran Al-Quran diharapkan menciptakan umat yang religious mindedness, suatu kondisi di mana umat selalu berada di dalam keadaan menggenggam dan bukannya mereka yang digenggam oleh nilai-nilai agama. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai agama dirasakan sebagai sebuah kebutuhan dan dijadikan sebagai habit oleh para pemeluknya. Dalam kondisi ini juga, nilai-nilai agama tampil sebagai motivator dalam menjalani kehidupan. Tokoh-tokoh agama dihargai dan diapresiasi sebagai sang pencerah ketimbang sebagai mufti yang menentukan hitam putihnya sebuah kehidupan. Cara menghargai kitab suci selama ini masih identik dengan mengkultuskan teks dan manuskrip Al-Quran. Tidak heran jika Al-Quran dicetak dalam edisi yang sangat luksuri, lalu disimpan di dalam lemari terdepan dan paling atas, akibatnya jarang disentuh dan didalami maknanya. Cara memuliakan Al-Quran adalah mengamalkan isi dan kandungannya. Dengan cara seperti ini, maka Al-Quran akan tampil sebagai hudan linnas wa rahmatan. Reartikulasi penafsiran ayat-ayat Al-Quran adalah sebuah jawaban untuk menghadirkan khairu ummah atau umat terbaik. Para pemikir dan pemimpin umat diharapkan berusaha menyelesaikan persoalan yang mendasar ini. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menjembatani jarak antara teks ajaran dan konteks kehidupan masyarakat. Agama dan realitas kehidupan yang akhir-akhir ini dirasakan seolah-olah dua dunia yang berdiri sendiri. Tidak heran jika kita sering melihat pola kehidupan yang kontradiktif di dalam kehidupan masyarakat kita.
Satu sisi, seorang praktisi agama seperti seorang haji, alim, dan rajin menggunakan atribut agama, tetapi pada sisi lain dia tetap lancar mengambil hak orang lain dan hidup di dalam bisnis gelap yang tidak beretika. Ironisnya, masyarakat kelihatannya tidak peduli dengan pola hidup seperti ini, bukan soal kesalahan individu yang tidak berbanding lurus dengan kesalahan sosial, tetapi di sini ada masalah teologis. Seseorang yang soleh secara individu tetapi tetap kikir dan egois itu dianggap lumrah, manusiawi, dan terjadi di mana-mana. Mungkin hal ini bisa diselesaikan dengan penyadaran diri dan tobat. Akan tetapi kepribadian ganda yang seolah mendapatkan legitimasi di masyarakat tidak sederhana dalam penyelesaiannya. Sudah pasti di situ ada yang salah. Seolah-olah proses logika dan pembumian Al-Quran yang selama ini diperkenalkan hanya melegitimasi kelemahan dan subjektivitas manusia tanpa menunjukkan solusi untuk keluar dari kelemahan itu. Disinilah pentingnya melakukan reartikulasi nilai-nilai ajaran agama agar bisa sinkron dengan realitas kehidupan. Kita tidak boleh berhenti hanya sampai tataran bagaimana membumikan Al-Quran, tetapi juga bagaimana melangitkan manusia. Tidak ada artinya kita berbicara pembumian Al-Quran tanpa melangitkan manusianya. Al-Quran diturunkan untuk manusia, karena itu semua ayat-ayatnya harus dapat dijangkau oleh manusia. Demikianlah pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf kalau di belakang banyak noise-nya, karena ini kondisinya sedang di sekolah dan di belakang banyak para santri, daun guru dan lain-lain yang sedang beraktivitas. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita semuanya terhadap apa yang kita bahas pada hari ini. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.